Anda sedang melaju sendirian di kegelapan total. Hanya suara mesin yang menemani. Di depan Anda, lampu bus mendadak muncul, tanpa suara, tanpa jejak roda yang menggilas aspal. Selamat datang di jalur Alas Roban. Disinilah batas antara realitas dan mimpi buruk menjadi sangat tipis. Bersiaplah, karena legenda yang akan kita dengar hari ini adalah teror yang menuntut tumbal. Sepanjang 5 kilometer, jalur Alas Roban telah lama dikenal sebagai sarang kecelakaan maut yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi, kisah yang jauh lebih menyeramkan dari sekedar tikungan tajam dan jurang adalah legenda bus hantu. Konon, entitas ini adalah kendaraan non-fisik yang secara rutin menjemput jiwa-jiwa yang tersesat atau yang ditakdirkan di tengah rimba Jawa Tengah yang mencekam ini. Untuk memahami terornya, kita harus kembali ke akar sejarahnya. Dibangun pada masa kolonial Belanda, pembangunan jalan curam Alas Roban menuntut tumbal darah yang mengerikan. Ribuan pekerja paksa, konon, tewas karena kelelahan, kelaparan, dan kecelakaan kerja. Jasad mereka seringkali dibiarkan terkubur begitu saja di bawah konstruksi jalan. Energi penderitaan dan dendam itu, kata para tetua, tak pernah hilang. Ia bersemayam, menciptakan vortex mistis yang menarik tragedi berulang kali, menunggu mangsa baru yang melintas di atasnya. Pukul 2 pagi, kabut tebal mulai menyelimuti. Kelembaban hutan terasa menusuk tulang. Anda adalah seorang supir truk yang terbiasa melintasi jalur ini selama bertahun-tahun. Namun malam ini terasa sangat berbeda. Radio mendesis liar, dan mesin kendaraan Anda tiba-tiba batuk, kehilangan tenaga secara misterius, seolah ada beban tak kasat mata yang menahan laju truk Anda. Suasana hening, tetapi hening yang mematikan, yang membuat bulu kuduk berdiri tegak. Saat Anda berusaha menenangkan diri dan memperbaiki mesin, dari tikungan tajam yang tertutup kabut, sebuah lampu bus tua terlihat samar. Ini bukan bus pariwisata modern dengan stiker warna-warni. Bentuknya retro, badannya berkarat dan penyok, warnanya kusam. Mirip model tahun 80-an yang seharusnya sudah lama pensiun atau dimuseumkan. Yang lebih aneh adalah kecepatannya. Bus itu melaju terlalu lambat, hampir seperti mengambang tanpa suara desingan ban atau deru mesin diesel. Ketika bus hantu itu melintas perlahan di samping truk Anda, naluri Anda memaksa Anda melihat ke dalam. Jendela-jendela yang buram, kotor, dan retak itu menyembunyikan penampakan yang tak pernah bisa Anda lupakan. Mereka bukanlah penumpang manusia biasa. Wajah-wajah pucat, mata cekung, menatap kosong keluar. Semuanya mengenakan pakaian kuno, seperti korban kecelakaan puluhan tahun lalu. Dalam sekilas pandang yang mengerikan, Anda bersumpah salah satu sosok di kursi belakang terlihat tanpa kepala. Hanya siluet gelap yang berlumuran darah lama. Jantung Anda berdebar tak karuan. Adrenalin memompa ketakutan murni. Anda menginjak rem sekuat tenaga, tangan gemetar. Anda memalingkan pandangan, lalu kembali menatap kaca spion. Bus hantu itu, yang baru saja ada di samping Anda, kini hilang sepenuhnya. Tidak ada belokan, tidak ada jalan setapak, tidak ada jurang terdekat, tidak ada tanda-tanda kecelakaan atau asap. Hanya kehampaan, kegelapan malam, dan suara jangkrik yang kini terasa memekakkan telinga. Ia lenyap, seolah keberadaannya hanyalah ilusi yang dirancang untuk menguji kewarasan Anda. Kesaksian para sopir yang beruntung selamat dari perjumpaan ini menceritakan pola yang sama. Bus itu muncul sebagai peringatan, seringkali tepat sebelum sopir mengalami microslip atau berada di ambang kecelakaan fatal. Namun, mereka yang mencoba mengejarnya atau bahkan memberanikan diri menumpanginya berakhir tragis di tikungan berikutnya. Ini adalah jebakan supranatural, ilusi kematian yang berjalan, yang konon dipimpin oleh seorang kondektur yang wajahnya tak pernah terlihat jelas, selalu tertutup bayangan topi lusuh. Alas Roban adalah pengingat bahwa jalanan memiliki memori yang haus dan dingin. Cerita bus hantu bukan hanya tentang penampakan,
tetapi tentang aura mistis jalur yang padat akan tragedi. Setiap kecelakaan baru, setiap korban baru, konon menambah energi dan kekuatan pada entitas yang menjaga kegelapan abadi di bawah kanopi hutan yang rapat ini. Tempat ini menuntut rasa hormat, atau Anda akan menjadi bagian dari legenda mencekam berikutnya yang diceritakan kepada para pelintas malam. Masyarakat sekitar dan para sopir veteran telah mengembangkan kearifan lokal untuk melewati alas roban dengan aman. Aturan utamanya sederhana, namun mematikan. Jangan pernah berhenti tanpa alasan yang jelas di antara kilometer paling angker. Jangan pernah merespon sapaan atau panggilan yang datang dari dalam hutan saat melaju. Dan yang terpenting, jika Anda merasa ada yang mengikuti, jangan pernah menoleh ke belakang. Karena menoleh berarti mengakui kehadiran mereka dan mengundang mereka masuk ke dalam kehidupan Anda. Legenda bus hantu di alas roban terus hidup dan menyebar. Bukan hanya sebagai cerita rakyat yang menghibur di warung kopi, tetapi sebagai realitas menakutkan bagi mereka yang mencari nafkah di jalanan. Apakah penampakan ini hanyalah halusinasi yang disebabkan oleh kelelahan ekstrim, atau murni teror supranatural yang memburu? Kita mungkin tidak akan pernah menemukan bukti ilmiahnya, tapi bagi mereka yang pernah berhadapan dengannya di tengah kabut dingin alas roban, ketakutan itu nyata. Dan mereka tahu, bus hantu itu masih menunggu perjalanan berikutnya. Anda baru saja menyimak kisah paling mengerikan dan paling terkenal dari jalur alas roban. Apakah Anda berani melintasi jalur ini sendirian setelah mendengar kisah ini? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Kami ingin tahu pengalaman misteri Anda. Dan yang paling penting, jangan lupa like dan subscribe untuk update seru dan mencekam lainnya dari kami. Sampai jumpa di kisah berikutnya.